ternyata di file-filenya saya ada yang keliru ya, nanti kita betulkan ya. Anda juga menginformasi, Bu ini nomornya kok enggak urut ya. Jadi panduan ini nomor 4 berurutan dari sel, jaringan, morfologi batang masuk ke anatomi batang. Nah, sekarang di panduan kegiatan ini ada 2 macam kegiatan. Yang pertama saya beri kode A, itu anatomi batang tumbuhan. Jadi nanti di kegiatan ini tujuannya ini ya, tujuannya ini ya, mempertajam kecermatan mengamati dan mengidentifikasi ya, kemudian meningkatkan kemampuan analisis dan menyimpulkan, kemudian merumuskan masalah dan penyelesaian secara ilmiah. Tujuannya 3 ini ya. Nah, A di kegiatan A, halo yang ya bisa menyimak ya Mbak? Halo. Ini soalnya pesertanya banyak. Bisa menyimak semuanya? Bu Rini, Halo Mbak Tiwi, iya? halo. Bu, ngapunten itu kemarin adik-adik sampun anatominya sampun. Oh sudah. Oh ya Nggih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau nggih. gitu. Siap. Ini saya jelaskan rangkaian panduan kegiatannya ya. Nggih, Baik, nggih. jadi kan Nanti biar sekalian untuk yang project nyoten nggih, Bu, nggih. iya ini karena lanjutannya project gitu. Nggih, Nggih. siap. Nggih. Jadi untuk ini kan ini anatomi batang. Anatomi batang itu Anda itu tujuannya di sana itu mengeksplorasi konsep. Jadi melihat bagaimana struktur batang itu secara anatomi ya. Di sini pakai preparat-preparat awetan dan seterusnya. Ini sudah menurut Bu Tiwi ya. Jadi di activity anatomi batang Anda itu sedang berproses untuk memahami konsep teori dari anatomi batang. Bisa dipahami? Jadi tujuannya Anda memahami konsep. Ya, memahami konsep tentang batang dari tinjauan anatomi ya. Yang teorinya dijelaskan Bu Tiwi, lalu saudara praktikum itu untuk verifikasi verifikasi fakta, verifikasi fenomena. Oh, bener ya. Bu Tiwi itu nerangkan kalau monokotik itu tersebar. Oh, iki tibake koyo ngene iki, rupane koyo ngene iki, silime mendulu-mendulu, bulat-bulat besar dan seterusnya. Itu namanya verifikasi konsep. Itu di praktikum anatomi batang. Berarti ini sudah clear. Sudah saudara lakukan, kemudian masuk ke proyek struktur perkembangan tumbuhan. Nah, di proyek ini kita tidak bisa langsung, Anda tidak bisa langsung menentukan, oh proyekku iki ae, tidak bisa. Itu namanya apa? Angen-angen terjun bebas itu tidak bisa. Jadi proyek, kita membuat proyek itu mesti berangkat dari apa yang sudah kita miliki. Berangkat dari pengetahuan yang sudah kita pelajari. Berangkat dari apa yang sudah kita baca. Makanya di sini itu saya sediakan fenomena. Anda harus membaca eksplorasi fenomena ini. Fenomena yang saya siapkan ini jumlahnya 9. Oke, Bu. 9. Banyak ya, 9. 9 ini nanti saudara baca satu persatu. Ya, baca satu persatu. Oh, ini judulnya ini. Sampai 9. Ini kesamaan struktur sekerabat. Apa ae iki sing sekerabat? Oh, Alpina galanga, Alpinia hockeriana, dan seterusnya. Ini pon-pon. Nah ya, heeh. Terus fenomena ketiga apa? Mungkin saudara lihat judulnya dulu, enggak apa-apa. Penyesuaian diri lentisel pada kondisi berbeda. Ini apa? Pakai risopora. Ini ada ceritanya di sini ya. Nah, ini saya suguhkan ceritanya begini. Cerita ini tidak saya karang. Halo, cerita ini tidak saya karang. Saya tidak bisa ngarang cerita gini. Cerita ini, fenomena yang ada saya ungkapkan di sini, ini saya ambil dari artikel.
dari artikel ilmiah yang merupakan hasil observasi orang, hasil pengamatan, hasil eksperimen yang dilakukan mengikuti prosedur ilmiah. Ya, nah, jadi fenomenanya ada 9. Sing 4 iki apa ya? Iki adaptasi organ tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, ya, ini. Kemudian banyak lagi yang 5, respon akar terhadap kepadatan dan kandungan air pada media tanaman. Nah, respon akar. Nah, akar itu memberi respon seperti apa? Nah, ya. Terus di sini banyak ini datanya. Nah, nah, kemudian 6, respon akar terhadap lingkungan. 7, berkas pembuluh berbeda pada kondisi tempat tumbuh yang berbeda. Nah, kemudian struktur anatomi daun digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan. Nah, ini menarik ya. Semuanya menarik menurut saya ya. Jadi ini apa? Oh, mencari ini struktur anatomi yang terkait kualitas indikator lingkungan. Nah, terus ini ya toh. Oh, ini dari rumput-rumputan. Ada tiga spesies, Cyperus, Killingia, Eleusin indica, Rhodbelia exaltata. Nah, di lokasi 1, lokasi 2, nanti dilihat lokasi 1, 2 itu di mana? Di sini dibaca. Nah, kerapatan stomanya, stoma di bagian atas daun, stoma di bagian bawah daun. Berarti ini kan menggunakan sayatan anatomi terus dihitung dalam satu lapangan pandang berapa stomanya ya, indeks stoma dan seterusnya, tebal daun dan seterusnya. Nah, kemudian eksplorasi fenomena ke-9, kerusakan jaringan daun akibat penyakit. Nah, ini juga sangat menarik ya. Jadi kan kita sering lihat daun itu sakit ya. Ada totol-totolnya, ada berdak-berdak seperti perak. Kita lewat saja melihatnya, oh pancen ngono godhonge. Enggak, Rek. Daun ini sakit, sama seperti kita bisa sakit. Nah, sekarang dari sini itu dikaji, kalau penyakitnya seperti ini itu apa yang terjadi? Oh, ternyata ini loh perubahan di berkas pembulunya kayak gini Ki. Nah, kalau daunnya berkarat, berkas pembulunya merapat, peot-peot ya. Kalau bercak-bercak seperti ini kalau yang sehat. Nah, berbeda di sini ya. Terus diamati lagi di situ sel epidermisnya bagaimana kalau yang sakit, yang bercak, yang karatan dan seterusnya. Nah, ini saya ambil dari mana? Dari artikel ilmiah. Ini banyak ya. Wis, sampai sini paham dulu isi dari apa panduan kegiatan? Paham dulu, Nak? Paham. Paham ya? Nah, baik. Kemudian bentar ya, bentar. Kalau sudah paham, tadi ada berapa? 9 ya? Halo? Iya Ibu, Iya, 9. Iya, Ibu. Ibu. Iya, 9. Bu, 9 itu tidak harus dipilih semua. 9 ini kan tawaran. Tawaran fenomena problem yang telah dikaji orang pada aspek anatomi tumbuhan. Nah, dari 9 itu kelompok saudara boleh memilih salah satu. Misalnya, aku tertarik iki ae nomor 9. Aku tertarik tadi tanaman yang sekerabat itu perbandingan anatomi pada daunnya seperti apa. Jadi pilih salah satu. Kalau sudah memilih salah satu, terus saudara fokus membaca. Bacaan ini saya beri nomor 1. Ini kalimat pertama. 2, kalimat kedua. 3. Jadi ini saya beri nomor, Mbak. Semuanya ada nomornya. Nah, 6, 7, 8. Ya, nah, ada nomornya ya. Kemudian kalau sudah memilih, dibaca dengan cermat, saudara lakukan ini. Nah, setelah kelompok Anda memilih salah satu fenomena di antara 9 fenomena yang disajikan, ikutilah langkah berikut. Nah, ya, apakah
langkah berikut ya. Lalu dalam pemikiran kita harus men-setting apakah fenomena yang kita baca tersebut juga terjadi pada tumbuhan lain. Nah, tadi kan rumput. Kalau rumput-rumputan itu ditanam pada tanah, kita tahu secara morfologi dia hidupnya bagaimana? Pakai rizom toh? Iya, stoloniferus yang rizom. Jadi dia merambat ke tanah, masuk tumbuh di bawah bagian permukaan tanah, sangat lekat sekali sehingga rumput-rumputan itu sangat dekat dengan bagaimana kehidupannya dengan kualitas tanah. Sehingga orang mencoba membandingkan rumput itu kalau tumbuh di tempat yang subur, di tempat yang kering, di tempat yang dekat lapindo, barangkali ya, yang kena papar lumpur lapindo mungkin ya. Nah, yang di sana itu apakah ada perbedaan struktur daunnya? Nah, kalau sudah begitu, lalu melangkah pemikiran, apakah bisa ya kita itu melihat struktur daun, lalu struktur daun itu sudah mengantarkan kita pada penilaian evaluasi terhadap kondisi tanah. Jadi struktur daun itu apakah bisa menjadi indikator kualitas tanah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah membaca, lalu settinglah di dalam pikiran saudara, kelompok, apakah fenomena itu terjadi juga pada tumbuhan lain, bagaimana struktur komponen sel yang menunjang fenomena tersebut, maka ikutilah aktivitas secara rinci. Ikuti aktivitas pertama. Misalnya saya memilih fenomena 8, saya membaca. Kemudian saya menjawab di sini. Pertama, harus mengidentifikasi fakta. Kalimat nomor berapa yang menyajikan fakta? Nah, dari fenomena nomor 9, misalnya saya memilih 9, saya membaca di sini. Ini yang merupakan fakta itu yang mana ya? Misalnya nomor 1. Nomor 1 itu bukan fakta. Ini juga bukan fakta. Nah, nomor 3 ini fakta. Helaian dan pelepah jagung yang terinfeksi penyakit bercak akan menunjukkan gejala morfologi adanya kumparan dengan bercak berwarna coklat kemerahan seperti pada gambar berikut. Nah, ini fakta. Jadi fakta itu mengacu pada fenomena real, fenomena spesifik pada tanaman itu yang bisa diindra. Diindra itu ya dilihat, diraba, dibau mungkin ya, dipegang kelihatan rasanya seperti apa. Monggo. Nah, ini fakta. Kemudian gejala penyakit ditunjukkan, ini bukan fakta. Jamur patogen penyakit bercak merupakan, ini juga bukan fakta. Nomor 5 itu adalah konsep. Nah, jadi saudara saya arahkan untuk menentukan mana yang fakta. Lalu dijawab saja di sini, nomor berapa menurut saudara? Ya. Kemudian apresiasi fenomena. Dari membaca itu, apa yang Anda pandang baik dan menarik dari fenomena tersebut? Ya, misalnya menurut Anda baca begitu, yang menarik untuk Anda ternyata gini, ternyata tanaman itu struktur anatomi pada daun itu memberikan respon terhadap apa? Tekanan atau stres lingkungan. Menurut saya menarik, Bu. Karena apa? Begitu terserang hama, struktur anatominya itu berubah. Itu menarik. Berarti kalau ditarik ke belakang, berarti ekspresi genetis dari tanaman itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan misalnya. Nah, itu mungkin menurut Anda menarik. Ya, jadi tuangkan kalimatmu itu ya. Jangan nyontoh saya, Anda harus sendiri-sendiri. Ya. Kemudian apresiasi fenomena yang kedua, dari membaca itu gagasan apa yang muncul setelah mempelajari fenomena itu. Nah, mungkin setelah melihat itu gagasannya, oh, kalau tadi yang saya baca itu struktur tanaman sekerabat itu berbeda strukturnya, ya, maka saya ingin melihat, Bu, bagaimana perbedaan struktur daun pada tanaman yang sekerabat tapi tanaman lain.
Misalnya begitu. Monggo, mau tanaman apa? Silahkan. Nah, ini Bu, tanaman kelompoknya apa? Jambu. Jambu itu kan banyak ya. Jambu air, yang merah, yang putih, yang apa, yang apa. Nah, itu gimana ya Bu ya? Nah, boleh. Silahkan ya. Bebas untuk Anda menentukan. Jadi ini, jadi gagasannya. Kemudian dari gagasan itu, tulislah permasalahan Anda. Ya, tulislah permasalahan, kemudian buatlah hipotesis, jenis biasa, kemudian variabel pengamatan Anda itu apa saja. Saya akan mengamati perbedaan struktur apa namanya daun ya, struktur daun pada kelompok famili apa familinya keluarga besar jambu itu loh ya, jambu air itu. Loh, aku termasuk juwet itu ya sak famili ya, juwet putih, juwet hitam ya, terus jambu dan seterusnya itu. Saya memilih jambu saja Bu, misalnya ya wis, temannya yang lain. Oh, saya milih juwet Bu, ada juwet putih, juwet hitam di tempat saya ingin membandingkan. Nah, monggo ya. Kalau di mana itu? Di Lamongan itu ada daerah penghasil juwet ya. Kalau tidak salah ada kampung juwet. Iya. Kemarin mahasiswa S2 itu meneliti pembelajaran dengan apa kearifan lokal tanaman juwet di daerah Lamongan. Nah, itu. Nah, dari sana. Nah, jadi silakan ya Anda buat variabel. Pengamatannya apa? Variabelnya apa? Saya mau mengamati ketebalannya epidermis, kemudian apa kerapatan stoma, kemudian apa ketebalan atau lapisan palisade. Nah, palisadenya mungkin ada di atas atau di bagian bawah, adaksial, abaksial. Nah, silakan Anda menentukan variabelnya di sini. Setelah itu Anda membuat rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan itu sama halnya rencana proyek saudara ya. Jadi rencana kegiatan tuh mau ngapain, mau ngambil data di mana dan seterusnya ya. Jadi ini seperti saudara membuat proposal kecil ya. Kemudian nah nanti setelah memperoleh data Anda akan menuliskan kesimpulan pengamatan saudara. Kemudian setelah pengamatan baru jadi nomor 8, 9, 10, 11 itu nanti setelah memperoleh data. Setelah kesimpulan, Anda membuat refleksi, kemudian Anda menggali ide. Dari refleksi itu muncul ide lain apalagi. Karena apa setelah orang menyimpulkan itu tidak berhenti, Mbak. Mesti ada ide lain. Oh iya ya, lah itu mah kurang ditonton. Oh ini memicu pengamatan yang lain begitu ya. Kemudian setelah itu baru saudara menyusun laporan. Ya. Sampai di sini paham? Halo. Paham Ibu. Paham ya. Nah, berarti begini, apa namanya? Nanti memang saudara itu kerja kelompok kan ya Mbak ya? Satu kelompok berapa orang nak? 3 orang Ibu. 3 orang, sip 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang. Misalnya ya, saya menentukan topik bagaimana karakteristik daun ya, rumputan. Rumput itu kan tumbuh liar di mana-mana. Sehingga dia itu apa namanya ya, sangat gampang beradaptasi dengan lingkungan tanahnya. Ya, bagaimana karakteristik rumput yang tumbuh pada lingkungan dengan kondisi tanah yang berbeda. Situ tanah yang biasa-biasa saja, satu yang dekat lapindo, misalnya ya. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Nah, misalnya sudah mengambil topik begitu, terus saudara ini kan harus mengamati. Nah, hasil pengamatannya nanti dijadikan data untuk laporan. Tapi yang terpenting itu begini ya, kalau sudah mengambil topik begitu ya, misalnya mengambil rumput, rumput itu jenisnya agak satu tok sih Mbak ya. Banyak tuh rumputnya. Kalau saudara itu 3 orang, kalau menurut saya ya, ambil 3 jenis rumput. Rumput yang apa menjalar itu, ada rumput yang tivia, yang ada bunganya panjang, itok coklat ya, yang bunganya itu kalau dibakar bisa jadi obat nyamuk. Nah, bisa ambil 3 jenis rumput. Kenapa? Nanti kalau sudah dapat data,
masing-masing orang itu bisa menulis artikel dari hasil proyek ini. Kalau artikel itu berhasil ditulis dengan baik, maka artikel itu boleh dikirim ke jurnal di mana saja se-Indonesia Raya dan sedunia. Kalau misalnya bisa publish di jurnal minimal Sinta 4, maka publikasi itu dapat menggantikan tugas akhir atau skripsi saudara. Ya, jadi saya berharap ke arah sana. Tapi dari sekian ratus orang, tentunya tidak semuanya ke arah sana, ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak siapa yang punya topik-topik menarik, kemudian datanya banyak, sayatan anatominya bagus, pengamatannya cermat, itu bisa dilanjut. Ya, dilanjut sampai ke artikel. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ini saya stop Oke, share. bisa share Ibu. dulu. Bisa ya. Jadi silakan nanti bertiga itu berembuk. Kalau masih ragu-ragu, boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Bu Tiwi, begitu ya. Jadi pedoman untuk proyek ini dari 9 fenomena itu dibaca di akhir minggu ini ya. Sekarang kan sudah weekend, Sabtu ya. Supaya nanti besok mulai Senin itu saudara sudah punya kesiapan untuk mengambil proyek yang mana. Nah, proyek ini mengerjakannya tidak bisa berbareng dengan praktikum. Ya memang bisa sih, tapi nggak tuntas gitu ya. Sehingga kerja proyek itu boleh saudara lakukan di luar kegiatan atau di luar jam praktikum. Misalnya setelah pengamatan anatomi batang, kita akan masuk ke Mbak Tiwi ya akar ya. Nah, terus mengamati akar. Nah, saat pengamatan akar saudara sudah selesai, waktu yang tersisa Anda manfaatkan untuk mengamati proyek saudara. Demikian seterusnya sampai nanti pada saat kita topiknya sampai ke bunga, ke buah biji. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi setelah ini apa yang harus saudara lakukan? Membaca fenomena konsep. Baca yang Iya, tadi kalian. Membaca 9 fenomena itu Ibu. Iya, dibaca dulu, terus Anda tertarik yang mana, ya? Ya, tentukan dalam kelompok Anda tertarik yang mana, lalu Anda akan mengembangkan yang mana, gitu, ya. Jadi saya rasa bisa ya dipahami ya. Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Iya, bisa Ibu. Kalau gitu, monggo silakan saudara berembuk dengan kelompok di grupnya masing-masing. Nanti bisa mengkonfirmasi ke kami kalau ada kesulitan. Tapi meskipun tidak ada kesulitan, saudara nanti kan membuat perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu kan seperti Anda membuat proposal, seperti membuat TOR, ya, proposal singkat. Jadi misalnya rumusan masalah apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa, terus apa jendol-jendol gitu aja, terus variabel pengamatannya apa. Nah, harus ditulis, harus ditunjukkan ke kami, saya Bu Tiwi, Pak Basri, harus ditunjukkan supaya apa? Kami bisa ngecek. Ngeceknya apa? Pengamatanmu, kerjamu, ini visible enggak? Mungkin enggak untuk dilakukan, gitu ya. Supaya Anda apa? Kalau nanti enggak begitu, nanti enggak tahu wilayah kerjanya, tahu-tahu Anda ingin mengamati sesuatu yang tidak mungkin untuk diamati. Nah, gitu ya Mbak ya. Pokoknya dibuat perencanaan proyek seperti proposal kecil, TOR. Nanti mungkin nanti kita bisa Anda tuliskan bebas saja. Saya ingin melihat saudara menuliskan bebas mulai rumusan masalah dan seterusnya ya. Jangan tanya Bu formatnya apa, wis kalau format-formatan. Saudara berhak punya
boleh menulis bebas menurut apresiasi saudara, menurut konsep yang saudara miliki, dan nggak apa-apa. Nanti kita ngecek ya. Jadi buat dulu perencanaan proyek, nanti bisa di-store. Jadi misalnya per kelas itu dikumpulkan di dalam satu folder ya, di dalam satu folder. Nanti apa namanya, dalam satu folder, terus foldernya itu dimasukkan ke link Google Drive ya. Sebab gini, kalau dimasukkan di apa namanya, di dia itu ya bisa ya. Tapi nanti kalau kami mau baca itu, entah nih buka isi dia itu kadang-kala ruwet ya. Ya, enggak apa-apa sih Nggih, nanti ya, saya. tunggalnya, Bu. Iya, mesti gabung ya Mbak Tiwi ya. Aku deh ya. Nggih. Enggak apa-apa nanti kita beli ruang. Kita beri ruang di si dia. Tapi jangan lupa disimpannya di Google Drive. Supaya saya, Bu Tiwi, Pak Basri, Pak Putut itu gampang misalnya ngoreksi. Oh ini gak visible, oh ini gak pas. Gitu ya Mbak ya. Gitu ya Mbak ya. Mbak. Terus Nggih. filenya itu Word aja, jangan PDF ya. Karena saya enggak pinter, enggak canggih sih saya itu. Kalau memberi komen-komenku kok menurut saya itu enak di Word ya, langsung ada review, langsung saya tuliskan di samping-sampingnya gitu. Gitu ya, Mbak, Mas? Baik, Iya, Ibu. Ibu. Ya, Iya, benar. baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini Mbak Angelina Aulia Rizky. Ayo Mbak Angelina, monggo, raise hand. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, jadi ini kan fenomenanya ada 9 totalnya. Sedangkan kelompok di kelas saya itu ada 12. Itu kalau misalkan fenomenanya ada beberapa yang dipilih saja, sedangkan ada fenomena lain yang belum kepilih itu bagaimana Ibu? Apakah harus merata terpilih semuanya gitu? Loh ya enggak, Mbak. Kan tiap kelompok itu boleh memilih satu. Jadi fenomena yang dipilih itu bukan berarti kamu itu akan proyeknya sama plek dengan fenomena itu tidak. Tapi saya ingin saudara memilih fenomena yang kira-kira fenomena itu bisa menginspirasi saudara untuk mengembangkan kajian anatomi gitu loh ya. Jadi enggak harus. 9 misalnya kelompokmu ku rolas kuwabe arek rolas iku senengane nang fenomena 9 kabeh sing 1 sampai 8 iku gak gelem ya gak apa-apa. Itu ekstrimnya. Yang penting dari fenomena 9 tiap orang itu terinspirasi akan melakukan kajian anatomi yang seperti apa. Ya, tadi kan saya tunjukkan fenomena nomor berapa itu kesamaan struktur sekerabat. Wah, iki saiki lek bunga sepatu iku kerabate lak akeh ya, bolak-balik kalau belajar keanekaragaman hayati itu dia keanekaragaman hayati tingkat gen katanya. Iya toh? Ada yang berbunga merah, putih, oranye, berbunga tumpuk, berbunga apa? Satu engkel satu, ada yang mekar, ada yang nggak mekar. Nah ini banyak. Nah terus ini perbedaan struktur anatominya seperti apa di daunnya, di batangnya. Nah mungkin begitu. Tapi orang lain mengambil fenomena bagaimana respon tanaman ini dipengaruhi oleh lingkungan seperti pada rumput, monggo, gitu ya. Jadi sebetulnya setiap fenomena itu punya misi sendiri-sendiri. Fenomena yang pertama itu terkait warna. Lagi tanaman iki, buah iki warnanya lombok, mulai sing ijo nom dadi ijo tua, lek tuwek dadi abang. Perubahan warna seperti ini sebetulnya apa ya yang secara anatomi berubah itu? Wah, dilacak. Oh, apa kalau begitu variabelnya? Kita mengamati ini kloroplasnya. Kita mengamati plastidanya. Pada lombok yang masih muda, plastidanya ini apa? Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi satu fenomena itu mewakili satu keunikan karakteristik
anatomi tersendiri. Anda boleh memilih yang mana saja. Gitu ya, Mbak Angelina paham? Paham, Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya. Iya, baik. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pagi kita ini singkat, cepat, padat, dan saya berharap semuanya paham. Ya, ini awalan untuk saudara melakukan riset kecil. Kalau riset ini bagus, bisa dipublikasi, jadi rezekimu, bisa publish di jurnal. Ini bisa menggantikan saudara untuk tugas akhir. Sehingga nanti di semester 7 saudara sudah bisa menyelesaikan studi gitu ya. Begitu ya. Ya, baik kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Tetap semangat, sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama.